Choir mengucapkan Selamat Natal 2023. Tuhan Yesus memberkati. Dan Merry Christmas. Meluangkan waktu undangan kami, dan ini juga merupakan bukti nyata bahwa kita dengan semangat yang sama kita ingin merayakan sukacita Natal bersama-sama. Bapak Ibu dan teman yang terkasih, kelahiran Kristus satu bukti nyata bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita dan akan selalu menyertai kita di jalannya. Mungkin pada pagi ini ada di antara kita yang belum tahu seperti apa jalan yang akan kita lalui ke depan, atau mungkin jalan yang kita lalui sekarang ini terasa berat. Tapi biarlah pada pagi ini bersama-sama kita mengimani Immanuel, Allah beserta dengan kita, sehingga kita mampu melalui segala macam permasalahan dalam hidup kita. Baiklah Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita mulaikan rangkaian ibadah Natal kita pada hari ini, marilah kita mengundang Roh Kudus untuk menempati hati kita masing-masing melalui doa dalam hati. Mari kita berdoa dalam hati. haus untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji-Mu. Kami tahu itu bukan kekuatan kami, tapi karena Roh Kudus yang di dalam kami membawa kami selalu lapar haus akan firman-Mu. Hari ini kami mau mengingatkan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan-Mu Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu ada di tempat ini.
Roh Kudus melawat semua yang hadir di tempat ini. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di malam sunyi
izinkan kami untuk membawakan pujian siang hari ini. Mohon maaf banyak yang berhalangan hari ini. Jadi inilah kami yang bisa hadir. Kami coba untuk bisa membawakan pujian. Tapi itu outreach ministry choir luar biasa. Luar biasa ya. To God be the glory. Pujian itu hanya untuk Tuhan. Kami akan membawakan lagu dari Spring Hope. hampir 23 tahun hidup menjanda dan anak-anak sudah tua
keluar rumah dan mereka sudah sendiri, dan mereka semua anak yang lima anak, mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ya, kita berpikir hidup ini singkat, dan di hari tua umur seperti saya begini, saya lahir tahun 49, dan saya juga tahun ini banyak kehilangan. 2 tahun ini kakak saya meninggal. Saya hanya 2 bersaudara. Kakak saya meninggal, terus anak mantu saya juga meninggal, cucu saya juga 6 bulan kemudian meninggal juga. Jadi memang tahun ini agak berat, tapi saya selalu berharap kepada Tuhan. Dan saya selalu datang, kalau ada persekutuan saya bisa datang, saya datang. Karena itu penting untuk rohani saya kemudian. Dan saya rasa sekian aja. Terima kasih kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami, biarlah Engkau pakai sesuai dengan rencana-Mu. Di sini kami berdiri, di sini kami tertunduk di hadapan tahta-Mu, mengenang kembali kelahiran-Mu Tuhan di atas dunia ini, untuk boleh dapat menjamah hati kami sepanjang ibadah ini. Biarlah firman yang akan dibentangkan memberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan dalam hati kami, dituruti dengan roh takut akan Tuhan, sehingga kami boleh pulang dengan sukacita dan bersorak-sorai oleh karena nama Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya, ya Yesus kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Semua dengan seragam bagus, ya, merah hijau menjadi warna suasana Natalnya. Seperti biasanya, saya ingin mengucapkan sekali lagi untuk Merry Christmas and Happy New Year untuk kita semua. Kalau kita rayakan Natal, ada nggak terbentang di dalam pikiran kita, ada dalam benak, kenapa saya rayakan Natal ya? Saya lahir besar di Manado, lebih tepat sekarang jadi Kabupaten Air Madibi. Dan biasanya kalau Natal itu dulu tahun 80-an, kita anak-anak sudah dipanggil. Dulu kita punya ibu rohani yang kita sebut Mama Ani dan Papa Ani, ya. Dan itu kalau di Manado itu budaya itu sangat kental. Dan saya besar dengan, jadi Mama Ani, Papa Ani ini seperti sudah menjadi orang tua saya, sangat dekat. Jadi setiap Natal itu kalau dari bulan Oktober itu, oma, opa, orang tua semua mereka mulai kumpul dan mempersiapkan betul-betul itu Natal. Jadi rumah dirombak semua, dicat bersih, pasang korden yang baru, semua. Jadi suasana Natal itu begitu bahagia. Di masa kecil saya tidak dapat lupakan itu, karena itu budaya yang saya merasa bahwa Yesus dekat sekali sudah. Mulai tanggal 10 ke atas, oma opa sudah bawa saya ke kumpulan ibadah Natal setiap hari Minggu. Ada ibadah Natal. Mulai dari tanggal 10 itu ke atas, lanjut terus. Dan itu non-stop. Saya harus hadiri itu dan ikuti dengan teman-teman sebaya saya, dengan oma-oma di sana, opa-opa, kita rayakan Natal. Di dalam perjalanan kehidupan Natal, tetap dalam pikiran saya, tidak mungkin ini hanya sekedar mengenai Yesus. Dengan waktu, saya mulai bertumbuh. Saya mulai lebih ingin mengetahui makna Natal itu sesungguhnya. Itulah mengapa kami Outreach Ministry di sini, sekali lagi saya tidak lupa mengucapkan selamat datang bagi kita semua juga yang sudah baru hadir mungkin ya dengan Outreach Ministry. Kami memilih tema atau judul, boleh lanjut,
yang akan jadi pembahasan kita. No, dari pertama. Oke. Bukan, pertama. Di atas. Ya. The purpose of Christian Mass. Tujuan dari misa orang Kristen. Ini Christian Mass disingkat jadi Christmas. Jadi kita harus ngerti. Kadang-kadang kita apa sih Natal? Apa sih Christmas? Itu singkatan dari Christian Mass. Makanya saya bagi dua itu. Ambil dia punya dasar kata. Itu misa atau masa atau kumpulan orang banyak sebagai umat yang percaya Kristus. Itu dia Christian Mass. Nah, di dalam merayakan Natal, sebenarnya begitu saya mulai pelajari, saya mulai dalami sedikit demi sedikit, ada banyak yang hilang di dalam kekristenan sehubungan dengan Natal itu sendiri. Yang ini ingin saya angkat siang hari ini, dan kita belajar bersama. Jadi, pekabaran siang hari ini untuk mengenang kembali apa yang dibentuk oleh bapak-bapak gereja. Tujuan utama mengapa Christmas itu atau Natal itu dianggap. Karena Yesus tidak pernah ajarkan Natal, bukan di Alkitab kalau ada. Betul tidak? Tetapi itu adalah satu penghargaan yang dilakukan oleh para bapak-bapak gereja untuk mengenang orang yang mereka cintai. Ingat, masa bapak-bapak gereja dengan Yesus itu tidak lama. Yesus terangkat sekitar tahun 35 Masehi. Yerusalem hancur tahun 70. Dan sesudah itu, Rasul terakhir Yohanes tahun 100 meninggal. Sesudah masa tahun 100 itu muncul bapak-bapak gereja yang masih mengecap langsung ajaran para rasul. Mereka adalah anggota yang mendengar langsung rasul berkhotbah. Mereka mengecap langsung itu semua yang mereka terima dari ajaran Kristus. Sangat-sangat dekat dengan mereka. Dan mereka ingin menghargai apa yang diturunkan oleh para rasul ini. Maka satu bentuk yang muncul, mereka bentuk itu Kristus. Untuk itu saya ingin kita melihat ini pendahuluan saja yang ingin saya supaya kita mengerti sebelum kita masuk di dalam inti yang akan saya sampaikan di dalam firman Tuhan. Tapi setidaknya kita mengerti sedikit sehubungan dengan Natal itu sesungguhnya. Lanjut. Terus. Ini asli Natal itu. Dia bilang begini. Komunitas Kristen mula-mula membedakan antara identifikasi tanggal kelahiran Yesus dan perayaan liturgi peristiwa tersebut. Peringatan sebenarnya terhadap hari kelahiran Yesus masih lama lagi akan tiba. Jadi sebelum ada Natal yang dikumandangkan oleh Bapak Gereja, perayaan bentuk Natal ini sudah ada. Dan ini sudah mengglobal dan semua orang merayakan satu perayaan yang sudah menjadi budaya mereka. Makanya dia katakan, itu sebelum terjadi Natal itu sudah ada. Khususnya selama 2 abad pertama kekristenan terdapat penolakan keras terhadap pengakuan hari lahir para martir. Dalam hal ini hari ulang tahun Yesus. Jadi ada perdebatan antara bapak-bapak gereja yang pro dan kontra untuk membangun. Karena begini, di saat itu ada satu budaya masyarakat yang sudah mengglobal, di mana setiap bulan Desember itu adalah satu hari raya untuk memisahkan antara musim dingin. Jadi ini kisah musim. Nah, mereka takut orang-orang Kristen ini, bapak-bapak gereja concern atau memperhatikan anak-anak ini jangan sampai mereka mengikuti kekafiran. Bagaimana supaya kekafiran ini dapat dipola menjadi warna Kristen? Makanya ini adalah usul bapak-bapak gereja untuk menyelamatkan anak-anak kita, orang Kristen di waktu itu. Jangan sampai mereka mengikuti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di saat itu. Mereka mengikuti kebiasaan ini dan akhirnya hilang kendali. Akhirnya mereka lebih kepada kekafiran daripada kekristenannya. Itulah mengapa terjadi komentar perdebatan, karena
ada beberapa usulan bahwa bagaimana kita lakukan Natal aja untuk hanya memperingati. Karena pada dasarnya Natal itu adalah paganisme. Kita tidak boleh pungkiri. Jangan kita bilang, ini kan paganisme atau kekafiran ya. Jadi jangan. Tidak, saudara, ini mimbar ini paganisme. Kalau kita mau bilang paganisme atau kekafiran, hampir semua budaya Kristen itu kekafiran. Saudara pakai belt, ikat pinggang, itu kekafiran. Pakai dasi, ini datang dari mana? Ini kekafiran. Salah satu contoh juga itu gaji 13, itu budaya kekafiran semua, tidak ada di dalam budaya kita. Tetapi Tuhan menghargai setiap budaya ini yang boleh dapat di mana Kristus diangkat. Asal jangan sampai kecolongan. Makanya ini jadi perdebatan di waktu itu, di mana kekafiran sementara menjalankan budaya mereka, hari raya mereka, hanya memisahkan untuk perpisahan musik. Tapi sekarang jangan sampai anak-anak kita terjerat dengan budaya ini. Apa yang dilakukan? Lanjut. Saya minta maaf, saya belum terjemahkan ini. The non-celebrated Yule. Jadi dulu mereka sebutkan ini Yule, katanya itu Yule. Di orang Jerman itu, untuk Yule ini, itu adalah ini untuk orang di Eropa. Yule ini adalah penyembahan kepada dewa Odin. Orang-orang Roma merayakan itu sebagai Saturnalia, atau penyembahan kepada dewa Saturnus. Itu adalah dewa agriculture atau pertanian. Ini sejarahnya. And the holiday Juvenalia was held on December 25 for infant God. Dan hari Juvenalia dia katakan pada tanggal 25 itu adalah memperingati dewa bayi, infant God yang namanya Mitra. This was the most sacred holiday for some Romans at the time. Jadi ini latar belakang di saat itu. Kenapa sampai akhirnya, jadi ini beban orang Kristen, saudara. Ini beban bapak-bapak gereja. Ini sudah menjadi budaya dunia, dan bagaimana budaya ini yang sulit mereka tinggalkan, bahaya bagi anak-anak Kristen. Betul tidak? Mau tidak mau mereka akan ikut. Cari jalan keluar. Lanjut. Asal mula penetapan tanggal 25 Desember sebagai tanggal lahir Yesus tidak jelas. Perjanjian Baru tidak memberikan petunjuk mengenai hal ini. Tanggal 25 Desember pertama kali diidentifikasikan sebagai tanggal kelahiran Yesus oleh Sextus Julius Africanus. Ini orang pertama yang menetapkan 25 Desember itu ditetapkan menjadi Natal. Pada tahun berapa? 221, abad ketiga. Jadi sebenarnya Natal itu pertama kali dikumandangkan menjadi celebration di dunia, diterima oleh seluruh kekristenan, itu tahun 221, abad ketiga. Hari libur populer di Kekaisaran Roma yang merayakan titik balik matahari musim dingin. Titik balik matahari musim dingin sebagai simbol. Itu yang saya bilang, itu perpisahan. Ini perpisahan antara masa musim dingin dengan musim yang baru. Jadi sebenarnya yang kita sementara rayakan di dunia ini banyak hal-hal yang sebenarnya itu hanya simbol, tapi tidak lepas dari sistem peribadatan kekafiran. Saudara menggunakan mimbar, menggunakan gereja. Saya belajar untuk gereja ya, di dalam simbol-simbol gereja itu semua kekafiran. Makanya hati-hati kalau ada orang bilang begini, dan saya sering bilang, lihat ya, aduh pendeta, ini kan kekafiran, jangan A, jangan B, harus begini, harus begitu. Saya bilang, kalau kamu mau letakkan kekafiran, saya akan jelaskan kepada kamu. Semua penyembahan di dunia ini bentuknya kekafiran. Tidak pandang denominasi mana, tidak pandang gereja, tidak pandang agama, semua bentuk kekafiran.
Ingat, budaya penyembahan pertama waktu manusia berdosa. Pertama manusia berdosa, siapa yang Tuhan panggil jadi umat? Abraham, betul tidak? Dia kan dasar umat Tuhan pertama ditarik kan? Sesudah peristiwa Nuh, air bah. Dan saudara tahu Abraham budayanya apa? Orang Mesopotamia kuno yang penyembah berhala. Perhatikan kitab Yosua. Yosua bilang, keturunan kita datang dari sungai Efrat, penyembah Baal. Karena ketulusan Abraham, Tuhan tarik dia. Jadi kalau kita mau komplain, oh ini kekafiran, jangan bikin. Oh ini kekafiran, saudara. Semua yang kita lakukan adalah kekafiran. Di sini waktu saya pelajari, baru saya mengerti, thank you Jesus. Ternyata tidak ada yang sempurna di dunia ini. Amin. Tidak ada penyembahan yang paling sempurna di atas dunia ini. Tidak ada. Jadi jangan pernah kita berpikir, oke, hari Natal inilah yang paling sempurna, hari lain tidak sempurna, oh kita tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. No. Itulah mengapa untuk saat ini perayaan Natal itu harus kita maknai betul-betul. Karena kenapa? Itu sudah ditarik kepada porsi yang dapat diterima sebagai satu hal yang logika rohani. Kita terima dulu itu. Karena sangat berbahaya hal itu. Dan lanjut. Matius pasal 11. Kita mulai dari ayat 11 sampai 14. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dari kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, kata Yesus, ialah Elia yang akan datang itu. Yesus bilang, Yohanes dialah Elia itu. Sebenarnya Elia bukan secara fisik yang dimaksudkan Yesus. Di dalam kitab Maleakhi, coba tolong buka dengan saya dalam kitab Maleakhi pasal 4. Perhatikan ada nubuatan Maleakhi ini sekitar 1800 tahun sebelum Yesus ada. Maleakhi. Dan nubuatan Maleakhi dia tulis begini. Pasal 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kenapa dia harus utus Elia? Dan di dalam posisi ini, roh Elia itu yang disampaikan oleh Yohanes. Jadi dalam bahasa Yesus bukan Yohanes menginkarnasi jadi Elia, Elia jadi Yohanes. Tidak. Tetapi bentuk roh karakter yang disampaikan oleh Yohanes itu adalah karakter Elia. Sekarang, apa yang disampaikan di sana? Perhatikan pekabaran Elia di pasal 4 ini. Dia bilang, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yesus lahir dikawali dengan hadirnya roh Yohanes, dan Yohanes ini sebagai pembuka jalan. Dialah yang berseru-seru di padang gurun, buka jalan bagi Tuhan. Dan pekabaran yang dilakukan, kata Yesus, adalah pekabaran mengembalikan bapak-bapak kepada anak-anak. Apa maksudnya? Berarti kelahiran Yesus yang sekarang menjadi peringatan bagi orang Kristen pada umumnya sebagai Natal. Kalau kita memperingati Natal, kita harus ingat ada pesan khusus yang Yesus sampaikan melalui pekabaran Yohanes untuk memenuhi semua kehendak Tuhan, mengembalikan rumah tangga. Amin. Di hari Natal ini kita mengajak kakak beradik, handai tolang, orang tua, anak bersatu kembali. Itu fungsi Natal. Di luar itu engkau pengkhianat. Engkau tidak pernah merasakan makna utama dari kelahiran Kristus itu.
Setan suka menyelewengkan pikiran orang Kristen kepada pestanya, tapi bukan kepada purpose-nya atau tujuan itu. Amin. Amin. Orang buat ibadah, dia bukan pikir ibadahnya, makan-makannya. Kalau mau ke gereja, dia bukan pikir apa yang dia mau temui di gereja, makna apa, tujuan apa saya dapat di gereja. Yang dia pikir di sana, kumpul-kumpul dengan teman-teman. Amin. Amin. Demikian warna ini, karakter ini dibawa di dalam ruang lingkup Natal. Begitu Natal tiba, yang dia pikir bukan tujuan bagaimana saya akan mendamaikan diri saya dengan anak saya, bagaimana saya akan damaikan suami saya, istri saya, orang tua saya. Bukan itu yang dipikirkan. Baju baru, tas baru, sepatu baru, supaya waktu misa Natal dapat lihat cantik, kelihatan ganteng. Amin. Purpose of the Christmas hancur semua. Demikian sesuatu hal yang mulia yang Tuhan izinkan. Saudara bayangkan, kalau kita kembali di dalam konsep ini sudah kafir, untuk Tuhan bilang, wah dia masih pakai ini untuk kemuliaan saya, nggak apa-apa. Dan saudara rubah, sudah salah, dan sudah diizinkan supaya kesalahan itu dapat dibenarkan dan Tuhan sudah terima. Sekarang kita salahkan lagi. Coba saudara jadi Tuhan, manusia macam apa dia akan buat ini? Mungkin kalau saya di pihak Tuhan, saya tidak akan terima. Ini kan perkabaran penyembahan kepada kekafiran. Tapi karena Tuhan lihat anak-anak Tuhan untuk menyelamatkan diri mereka, puji Tuhan, mereka switch ini menjadi satu makna yang berguna. Nah sekarang Tuhan sudah izinkan itu dan kita hancurkan dengan kekafiran kita, dengan penyembahan berhala kita. Berhala kita adalah pakaian kita, sepatu baru kita, tas baru kita, hanya digunakan untuk Natal. Ngumpul-ngumpul dengan saudara-saudara, dengan teman-teman hanya sekedar, tapi musuh ada di mana-mana. Saudara, ngapain jadi orang Kristen? Amin. Amin. Kita senyum, terbahak-bahak, senyum dengan penuh dengan sukacita kepada orang lain, tapi anak kita tidak berdamai dengan kita. Buat apa Natal itu? Saudara tersenyum dengan orang lain, peluk-pelukan cipika-cipiku. Tapi saudara bermasalah dengan suami dan istri, dengan orang tua. Buat apa Natal itu? Renungkan kembali makna Natal yang sesungguhnya. Saudara sementara dipanggil ke dalam satu persekutuan di mana Yesus harus ada di rumah tanggamu. Ada satu damai yang harus engkau bentuk di antara hubunganmu di dalam rumah tangga. Itu dilakukan di Eve Christmas atau Christmas Eve. Sesudah Christmas Eve ada lagi yang satu apa? Christmas Day. Buat apa? Saudara mulai pergi ke tetangga yang berhubungan, yang berargumen dengan saudara. Tetangga ini sudah hampir setahun gak pernah berdamai dengan saya. Kalau saya keluar rumah, kunci pagar, wajahnya cemberut. Itu saatnya Christmas. Makanya kenapa orang Kristen setiap Natal itu harus ada makan-makan. Waktu saya di Sumatera, saya pulang kampung bawa saya Boras. Sampai di sana saya merasa, aduh, suasana Natal. Karena di sana Natal itu seperti hari biasa. Kalau di Manado sudah pernak-pernik semua dan semua, wow, ceria sekali. Tapi di sana biasa aja. Saya belajar di situ. Ada satu hal yang saya pikirkan untuk Natal ini. Ada satu hal yang positif yang saya tarik dari budaya di mana saya bertumbuh. Kenapa Natal itu perlu makan-makan? Ditarik dari budaya ini, dari kebiasaan yang sesungguhnya. Dari awal Natal itu dibentuk. Kenapa mesti makan-makan? Ingat,
Ini budaya orang Asia. Untuk kita saling kenal, lebih dekat, ajak makan itu orang. Betul nggak? Amin. Ini budaya Asia. Makanya saudara kalau ke Manado, sakit hati tuan rumah kalau saudara keluar tidak kenyang, tidak bawa bungkus. Karena itu budaya yang mereka sudah bentuk dari latar belakang Natal ini. Kenapa kita harus lakukan itu? Sebenarnya di situ maknanya. Ingat, kita Roma 12 dia katakan, kalau ada musuh, apa yang kita lakukan? Berikan pengampunan, malah panggil makan dia. Di Christmas Day, kenapa saudara harus masak yang enak-enak? Di sini saudara panggil tetangga saudara yang cemberut selama 1 tahun. Ayo bu, ayo pak, makan di rumah saya. Saya buat makanan enak untuk bapak, enak untuk ibu. Mari datang. Di sini damai itu tercipta, tidak perlu kayak anak kecil. Damai ya, maaf ya, maaf. Ya, tidak perlu seperti itu. Kita undang mereka makan di hari Natal, membentuk satu hubungan yang baru, membuka lembaran baru untuk hubungan saudara dengan tetangga. Christmas Eve, saudara masak enak-enak, panggil anak-anak, cucu-cucu, keluarga. Saudara saya tahu mungkin ada di sini oma-oma, opa-opa. Anak-anak bertengkar, saudara tidak tahu. Cucu-cucu bertengkar, tidak ngomong sebulan, setahun, saudara tidak tahu. Saudara masak masakan paling enak dan ajak dia di Christmas Eve, di hari raya Natal, pembukaan Natal itu. Makan bersama dan salam-salaman, berpelukan, saling minta maaf kalau ada. Dan budaya itu saudara saya dapati bukan di Natal. Waktu saya ke Sumatera, pas malam tahun baru, kalau di sana mereka tahun baru, semua keluarga dikumpul dan saya kaget. Dikumpul semua keluarga, duduk semua kita, dari paling tua sampai, dan saudara, kita mulai dari jam 5 sore, selesai jam 11 malam. Taunya kerjanya apa? Saudara bayangkan, setiap orang harus mengakui kesalahan. Saya benci sama Opung marah-marah sama saya, berpelukan dengan opungnya, omanya. Saya benci sama Tulang, dia marah-marah, berpelukan. Jadi bayangkan dari jam 5 sampai jam 11, saya sampai garuk kepala. Baru ini saya lihat budaya seperti ini. Dan ketika kita gali kembali makna Natal, disitulah konsepnya. Jadi Natal, tujuan Natal atau Christian Mass bukan sekedar hanya pesta pora, makan-makan dan bersenang-senang. Tidak. Setan sementara memutarbalikkan peristiwa ini. Perhatikan di dalam kitab Matius yang terakhir, ayat yang saya bagikan. Di dalam kitab Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Apa yang dilakukan malaikat itu? Mengembalikan rumah tangga. Tujuan Christmas, tujuan kelahiran Yesus adalah memulihkan rumah tangga. Tidak ada yang lain, saudara. Outreach Ministry mengadakan acara ini bukan karena kita ingin bersenang-senang, tapi kita sama-sama ingin bersatu hati, mengenal satu dan yang lain. Kalau ada kesalahan dari kami, maafkan kami. Tapi ingat satu hal, lebih dari apa yang kita harapkan di Natal yang indah ini, di mana ada satu kerukunan hidup
di antara suami dan istri, anak dan orang tua, saudara dan hamba Tuhan, tetangga-tetangga dan masyarakat sekitar. Sejahat apapun hati mereka, kalau saudara panggil mereka makan, berdoa bersama, mereka akan luluh. Berikan pengampunan. Natal tidak akan ada artinya apabila tujuan itu hilang. Tidak ada tujuan lain dari Natal, dan ini yang hilang di antara orang Kristen. Kerukunan rumah tangga, saling memaafkan satu yang lain. Untuk itu umat Tuhan yang saya kasihi, kiranya firman ini boleh membawa hati dan pikiran kita berpikir kembali. Jangan senang ketika saudara ke surga tanpa suami, tanpa istri, tanpa anak-anak. Jauhkan itu dari pikiranmu. Bersukacitalah ketika engkau melihat keturunan, anak-anak, cucu-cucu, orang tua hadirat Tuhan ada di dalam kekekalan bersama. Dengan demikian makna Natal itu akan terbawa bukan hanya sampai di dunia ini, tapi akan sampai pada kekekalan. Saudara pada setiap hari ini sementara dipanggil untuk memperbaiki hubungan. That's the purpose of the Christian Mass. Itu tujuan dari Misa Kristen. Itu tujuan dari Natal itu sendiri. Bukan hanya sekedar kita datang dan beribadah, dengar pendeta berkhotbah, menyanyi pujian dan berdoa. Tidak sekedar itu, saudara. Tuhan katakan, jika kamu tidak mengampuni musuhmu, aku tidak akan mengampuni kamu. Tidur pun saudara di gereja berbulan-bulan selama hati ada membenci orang. Natal pun saudara rayakan setiap hari kalau hati ada membenci orang. Saudara dipersiapkan untuk neraka. Hari ini kita boleh pakai baju merah, pakai baju hijau. Dua-dua ini melambangkan api, saudara. Jangan sampai baju ini betul-betul jadi api buat saudara. Saudara binasa ketika Tuhan datang. Jadikan ini simbol yang sangat baik untuk kehidupan kita semua dengan orang-orang yang kita cintai. Untuk itu, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan berdoa setiap rumah tangga Tuhan. Saat ini kami menghadap hadirat-Mu. Ketika mendengar akan renungan firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami sadari bahwa makna Natal sesungguhnya bukan berpusat hanya kepada penyembahan saja, bukan berpusat hanya kepada pesta pora itu sendiri, tapi ada lebih dari itu yang Engkau nyatakan, yaitu pemulihan rumah tangga Kristen. Terima kasih. Kami letakkan ini semua di bawah kaki salib Yesus. Kasihanilah kami Tuhan, dan bentuklah kami. Biarlah dengan darah-Mu kami dapat diampuni. Dengan darah-Mu musuh-musuh kami pun dapat berdamai dengan kami. Ajari kami untuk menghargai anugerah pengampunan itu. Ajari kami untuk menghargai Engkau ya Yesus. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Sementara kami akan tutup doa ini Tuhan, kami ingin merenungkan kembali akan doa syafaat yang Engkau ajarkan kepada kami melalui lagu pujian yang akan dibawakan Tuhan. Inilah kami, terimalah kami ya Yesus. Which art in heaven,
kami panggilkan Tuhan yang terkasih Pendeta James dari pengurus Outreach Ministry. Lalu kami panggilkan Bapak Ibu umat yang terkasih. Lilin ini adalah simbol cahaya Kristus. Sang nyalanya lilin, kegelapan tidak akan pernah menguasainya. Lilin juga mengingatkan pada kita memberikan manfaat dengan menerangi kegelapan di sekitarnya. Dan tentunya semoga hidup kita dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, dan kita dapat mencerminkan Kristus Tuhan Sang Terang Sejati. Bapak Ibu sekalian, marilah saat ini sebagai keluarga besar kita menyalakan lilin kita bersama-sama dari tempat ini. Perkenalkan, nama saya Carol Benoki Lapong. Saya berasal dari Blessing Group bersama Ibu Sylvia Ratelani, pimpinan dari Ibu Shana Thanos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy. Jesus Christ.
Patut kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kasih-Nya pada hari ini masih memberi kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk mengingat kelahiran Yesus, ya Pendeta, dengan ini yang apa? Dengan pemulihan keluarga. Pada kesempatan ini izinkan kami selaku pengurus dan board dari Outreach Ministry mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami juga ingin mengucap syukur dan berterima kasih untuk persekutuan doa Priscilla dan juga the Yunoya Singers dan juga Ibu Carol Kilapong dengan lagunya yang begitu merdu. Kami juga mau berterima kasih kepada Pendeta James Situmorang beserta Ibu yang sudah membawakan renungan yang begitu menguatkan dan mengingatkan kita akan makna Natal yang sesungguhnya. Pada kesempatan ini juga kami mau mengucap syukur dan terima kasih kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bekerja sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Untuk Ibu Eli Koro, Tante Silvi Ratulangi, juga Anne Karamoy, Mia, Stephen, dan Neni, juga Krista yang tidak hadir, dan juga Jelly dan Naomi. Terima kasih semuanya begitu semangat untuk melayani Tuhan. Dan juga kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kita berdoa semua. How great thou art. Sungguh besar Engkau Tuhan. Demikian lagu ini kami nyanyikan bagimu. Demikian kami mengangkat hati dan pikiran kami di hadapan tahta-Mu Tuhan. Selidikilah hati kami dari segala pelanggaran dan dosa. Tilik kami Tuhan dan bentuklah kami. Terima kasih atas Natal yang Engkau izinkan kami rayakan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga, istri, anak, suami, orang tua, teman, handai tolong. Engkau berikan mereka kepada kami sebagai satu karunia terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan berikan kami kuasa untuk menjaga hubungan ini. Biarlah makna Natal ini Tuhan membawa satu pembaharuan dalam hidup kami. Selain kami membaharui hidup kami dalam sesama kami juga boleh membaharui hidup kami bersama Engkau ya Yesus. Izinkan kami mengenal. Dan biarlah firman yang telah kami terima, pujian yang telah kami nyanyikan, doa-doa yang telah dilayangkan, boleh menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Untuk itu berkat ini hamba akan hadapkan bagi umat. Umat Tuhan yang diberkati, terimalah berkat Tuhan ini. Apabila engkau tetap setia dan melakukan kehendak dan ketetapan-ketetapannya, engkau mencari pengetahuan dan hikmat bagaikan mencari perak, emas, dan permata. Apabila engkau mencari Yesus, Juru Selamatmu, dengan segenap hatimu, dan mengasihinya dengan segenap jiwamu dan akal perbuatanmu, tidak akan menjadi sia-sia. Yesus akan menjadi Juru Selamatmu. Tuhan yang kekal, yang akan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Dia juga Allah yang kekal, yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak dapat engkau beli dengan mata uang atau harta milikmu. Damai sejahtera itu akan dilahirkan oleh Roh di dalam hatimu. Ketika engkau berseru kepadanya, Dia akan melihat dan memandang engkau, mendengar seruanmu dan menjawab sesuai dengan rahmat dan kasih sayang-Nya.
Biarlah kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat-berkat ini akan menjadi milikmu selama engkau setia di atas dunia ini dan menetapkan hatimu kepadanya. Engkau akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allahmu. Mulia dan pujilah engkau Tuhan. Demikianlah berkat ini dihadapkan bagi umatmu yang mengasihi dan mencari engkau. Terpujilah engkau ya Yesus Allah kami. Terpujilah engkau hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. seorang bapak ya, seorang yang sangat berperan di outreach ministry, dan dia baru saja meninggalkan kita untuk tidur di dalam Tuhan beberapa 2 minggu yang lalu ya. Hingga sampai sekarang kami outreach ministry merasakan kehilangan Brur Niko yang kami cintai. Untuk itu dari outreach ministry kami ingin memanggil Ibu Eli Koro. Kami ingin mengenang Brur Niko saat ini atas semua dedikasi Brur Niko untuk kami dari day one sampai sebulan yang lalu. Brur Niko selalu hadir, tidak pernah tidak hadir, dan selalu menjadi contoh yang baik untuk kita semua. Hubungannya Brur Niko ya. Engkau tidak pernah lalai dalam mencukupi kebutuhan kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas makanan dan minuman yang masih Engkau berikan untuk kami. Ya Tuhan, kiranya makanan dan minuman ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi kesehatan Tuhan untuk tubuh kami, sehingga makanan ini tidak berakhir sia-sia, tapi boleh kembali menjadi berkat untuk kemuliaan Allah Tuhan.